Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ide Sarjana. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat aplikasi kontrol sepeda motor menggunakan Android. Berarti kita sudah dihadapkan dari beberapa tool dari Kodular. Nah, kita akan memanfaatkan tool-tool ini dari website Kodular tersebut. Oke, kita pilih untuk desainnya, kita pilih tampilan handphone Samsung Galaxy untuk mempercantik tampilan. Setelah itu kalian di bagian screen satunya ini kalian unchecklist ya, jangan dicentang, scroll ke bawah kemudian centang ini. Ini jangan dicentang. Oke, sudah muncul seperti ini, hilang screen satunya. Setelah itu kalian masuk di bagian layout. Nah, di bagian layout ini kalian pilih general, klik, muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih vertical arrangement ya, untuk membuat tampilan. Setelah itu muncul seperti ini, kalian di bagian hack ya, di bagian hack ini fill parent agar sejajar. Oke, ini tingginya, kemudian widthnya ini fill parent juga. Setelah itu kalian buat spasi ya, kalian tinggal set di sini ya, atau kalian selanjutnya. Setelah ini kalian masuk di bagian search ya, untuk mencari spasi, karena nanti akan membuat label. Misalnya di sini ketik spasi, nah ketik SP maka muncul. Nah, kalian pilih spasi ini, space-nya kita rubah menjadi ya, yang pertama kalian klik di bagian vertical arrangement ini, kemudian kita rata tengah, centerkan. Oke, jika sudah seperti ini kalian atur tingginya, misalkan di sini 30 pixel, pixelnya kecil ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian masuk di bagian layout kembali ya, ini di bagian layout, kemudian general, kemudian pilih di sini, cari yang namanya vertical arrangement yang ini ya. Kemudian setelah itu klik dan tahan, letakkan di sini. Oke, jika sudah seperti ini kalian di bagian widthnya kita fill parent agar sejajar ke samping seperti itu. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian interface ya, untuk membuat tombol bluetoothnya. Nanti kita akan membuat bluetooth. Nah, kalian pilih button ini, kita drag ke sini. Oke, jika sudah seperti ini di bagian horizontal arrangementnya kita centerkan ya, centerkan. Setelah itu kita buat label atau koneksinya nanti. Kemudian kalian masuk di bagian user tab ya, di bagian user interface, kemudian cari label. Nah, ini labelnya kita klik, kemudian tahan, letakkan di dalam horizontal arrangement. Oke, setelah itu ini kalian tata tengahkan. Ini kan top, berarti ini apa atas, kemudian centerkan. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa rubah nama labelnya. Cara merubahnya kalian geser ke bawah, kemudian cari di bagian tag label. Nah, ini setelah itu kalian tuliskan status. Oke, status connect. Kemudian di bagian fontnya kita rubah menjadi, untuk ukurannya
misalnya 30 seperti itu. Sudah. Terlalu besar, kita rubah 20. Oke, jika sudah seperti ini muncul, coba kasih 10 misalkan 30. Kita tambahkan di bagian status angkanya 20. Ini kita rubah menjadi 10. Oke, jika sudah, nah di bagian label ini kita fill parent ya, fill parent, kemudian di bagian bagian width-nya ini kita tambahkan misalkan 20, jadi 10 kurang. Oke, jika sudah seperti ini, jika sudah seperti ini, kalian rubah nama label ini ya, kita kosongkan karena nanti akan menggunakan gambar. Kita hapus di bagian tag, kosongkan. Jika sudah, kita kasih gambar. Ini kan ke samping, kita tambahkan spasi. Cara menambahkan, kalian klik kiri, kemudian duplikat ya, duplikat atau copy. Saya duplikat ini. Jika sudah seperti ini, kalian klik dan tahan, letakkan di dalam vertical arrangement. Kemudian di bagian width-nya kita kasih 30 juga, 30 pixel. Jika sudah seperti ini, kalian rubah tombolnya ini, kita rubah namanya. Ini kan button 1, kita rubah namanya untuk mempermudah kalian nanti. Kita rubah namanya BTN underscore Bluetooth itu. Jika sudah, kita rename. Sudah. Kemudian di bagian label ini, yang ini status koneksinya kita rubah menjadi status separator. Sudah, kita rename. Setelah itu kalian masuk, ini kita duplikat lagi. Cara duplikatnya, kita tinggal klik kiri, kemudian duplikat. Setelah itu kalian geser, pindahkan ke samping button ini. Jika sudah, ini kita rubah gambarnya. Cara rubah gambarnya, kalian masuk di bagian image, kemudian pilih yang tanda awan ini, klik. Muncul seperti ini, kalian upload, carikan nama gambar kalian di sini. Misal seperti ini. Tinggal ditunggu. Nah, setelah itu kalau kalian ingin melihat, tinggal klik di sini, maka muncul di sini. Sudah pas ya, kalian tinggal tutup. Setelah itu kalian tetap di bagian image, kemudian cari nama file yang tadi. Nah, ini Bluetooth. Jika sudah seperti ini, kalian sesuaikan di handphone kalian. Sini saya akan koneksikan di bagian. Ini rubah nama. Ini saya rubah gambarnya untuk tingginya, misal di sini 40 pixel. Samakan di bagian width-nya, kita tambahkan 40 pixel. Jika sudah seperti ini, nah ini sudah pas ya. Setelah itu kalian masuk di bagian blok ya, untuk muat tombol
tombol Bluetooth ini. Oke, kita masuk di bagian blok. Setelah itu kita carikan nama button yang tadi. Kita tadi membuat button BTN Bluetooth. Oke, itu ya. Kembali lagi di bagian desainnya. Langkah pertama kita sudah ngedesain, selanjutnya kita buat komponennya untuk memberi sinyal. Kita masukkan loudspeaker. Loudspeaker ini berfungsi untuk memanggil data. Oke, sudah. Kemudian tambahkan notif ya. Setelah itu kalian carikan Bluetooth client. Nah, klik di community ini. Setelah itu kalian cari Bluetooth client. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk Bluetooth, karena nanti kita akan membutuhkan yang client ya untuk mempermudah kalian. Klik, tarik, dan letakkan di sini. Oke, jika sudah seperti ini, nah ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk komponennya. Setelah itu kalian masuk di bagian clock, atau kalian cari timernya di sini. Tuliskan clock ya. Nah, ini sudah muncul. Kalian klik dan tahan, letakkan ke sini. Oke, jika sudah, jangan lupa loudspeakernya ini kita jangan tampilkan di sini. Nanti kita akan tampilkan di dalam pemrograman. Oke. Setelah itu di bagian loudspeaker ini kita unchecklist ya, jangan dicentang. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita balik lagi ke bloknya. Setelah itu kalian masuk di bagian tombol Bluetooth. Nah, tombol Bluetooth, klik, muncul, kalian pilih WAN BTN Bluetooth. Nah, kita ditanyakan ketika kalian menekan tombol Bluetooth ini, apa yang saya lakukan? Maka dari itu kalian harus membuat logika di sini ya. Kalian masuk di bagian kontrol, kemudian pilih if then. Oke, klik dan letakkan di sini. Oke, jika pas. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian Bluetooth ya. Carikan Bluetooth, call Bluetooth enable. Nah, yang ini Bluetooth enable. Ketika Bluetooth itu tidak aktif ya, maka akan memberikan pesan seperti itu. Oke, setelah itu kita kasih notif ya, kasih notif untuk memberikan pesan. Pilih di bagian notif. Setelah itu kalian pilih call nah, ini message-nya. Oke, jika sudah seperti ini, letakkan di sini. Nah, apa fungsinya ini? Nah, ketika Bluetooth kalian itu tidak aktif, maka akan memberitahukan pesan seperti itu. Oke, untuk tagnya kita carikan di sini. Tagnya kan menu tag, kemudian pilih tag yang kosong. Itu letakkan di sini. Oke, jika sudah, kita duplikat ya. Cara duplikatnya kalian klik kiri, kemudian duplikat. Oke, duplikat lagi menjadi 3. Oke, jika sudah seperti itu kalian letakkan di sini. Oke. Nah, pesannya misalkan di sini Bluetooth Anda belum
aktif. Nah, kemudian di bagian Titannya, judulnya ini silakan hidupkan. Silakan nyalakan. Bluetooth. Oke, kemudian bagian tombolnya kita responnya oke. Itu. Nah, seperti itu. Setelah kalian masuk seperti ini, kalian ini ketika coba kita cek. Oke, sudah muncul seperti ini. Coba kita cek di bagian Bluetooth. Nah, saya matikan dulu. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian ini untuk ngetes ya. Klik ini di bagian tes, kemudian connect to komponen. Oke, setelah itu kita scan. Oke, jika sudah, kita tunggu responnya. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, ketika dikonekkan ke handphone. Nah, selanjutnya kalian klik di bagian logo Bluetooth ini. Nah, ketika diklik, maka tidak akan muncul apa-apa karena kita di sini membutuhkan suatu kondisi lagi. Nah, kita klik di bagian logo gear ini ya. Setelah itu kalian pilih else, tekan ke dalam ini ya. Oke, nah, jika sudah, kalian masuk di bagian loudspeaker ya. Loudspeaker dari, nah ini open loudspeaker, karena ketika diklik akan memunculkan data seperti itu. Cari, nah yang ini kalian pilih loudspeaker open. Oke, jika sudah, tekan di sini. Oke, kita tes kembali. Nah, kita tes, kita klik di sini, maka tidak akan ya. Sudah muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kalian masuk lagi di bagian notif kembali ya, carikan di loudspeaker. Nah, kalian pilih untuk memunculkan nama dari Bluetooth. Nah, kalian pilih loudspeaker before picking untuk menampilkan nama dari Bluetooth. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian Bluetooth. Nah, di bagian Bluetooth ini kalian carikan Bluetooth elemen.
di bagian loudspeaker. Nah, ini loudspeaker satu elemen, letakkan di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, kalian masuk di bagian Bluetooth client. Setelah itu munculkan nama dari Bluetooth tersebut. Oke. Ini pilih loudspeaker, name dan address. Oke, jika sudah seperti ini, kita munculkan, kita cek lagi di bagian handphone. Kita kembali. Nah, setelah itu kita tes. Oke, masih belum muncul ya, karena di sini masih belum sempurna. Kita tambahkan di sini di bagian speaker tadi. Nah, sekarang before after picking. Nah, sekarang setelah diklik ya, kalian geser ke atas. Nah, pilih the speaker after picking. Sudah. Kemudian kita tambahkan kondisi di sini. Masuk di bagian control, kemudian if then. Oke, jika sudah seperti ini, kalian kembali lagi di Bluetooth client. Setelah itu kalian carikan Bluetooth address. Nah, yang ini kita klik, letakkan di sini. Oke, sudah pas. Nah, setelah itu kita carikan speaker lagi ya. Fungsinya nanti ini akan menampilkan data tersebut. Oke, jika sudah, saya klik di sini. Setelah itu kalian pilih the speaker selection ya, untuk menyeleksi nama dari Bluetooth tersebut. The speaker selection. Nah, yang ini kita pilih, kemudian letakkan di sini. Sudah. Setelah itu kalian kembali lagi di bagian loudspeaker element. Oke, loudspeaker element. Nah, yang ini ya, speaker elemen. Nah, yang ini kita pilih, kemudian kita letakkan di sini. Oke, sudah. Oh ya, kalian tambahkan ya di sini. Itu kalian geser yang ini, kita buat 6.
ya, pilih bagian tag not ya, kemudian kita tambahkan sini. Oke, ketika sudah, kita pilih ya, kita kembali lagi di bagian speaker, kita copy ya di bagian nama Bluetooth tersebut, kita klik kiri ini, kemudian duplikat. Setelah itu kita letakkan di speaker elemen. Oke, jika sudah seperti ini, kita tes kembali. Nah, sini saya tes ya. Ini masih saya belum aktifkan Bluetoothnya. Nah, ketika diklik, maka muncul silahkan nyalakan Bluetooth terlebih dahulu, kemudian message-nya Bluetooth Anda belum aktif. Oke, kita tekan oke. Setelah itu kita aktifkan di bagian Bluetooth. Nah, setelah itu kalian klik kembali. Nah, maka muncul data-data dari Bluetooth tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita ngetes dari statusnya. Ini kan masih statusnya masih belum terkoneksi seperti itu ya. Nah, kita rubah di sini untuk mengaktifkan, untuk mengetahui terhubung atau tidak seperti itu. Kalian masuk di bagian clock ya. Setelah itu kalian pilih clock timer. Setelah itu kalian pilih yang namanya Bluetooth client. Carikan Bluetooth client is connect. Nah, yang ini kalian klik, akan di sini. Setelah itu, nah, jika kita ini kan ada dua kondisi. Jika terhubung, maka akan memberikan sinyal pesan seperti itu, atau tampilan warnanya merah seperti itu. Maka dari itu kalian harus membuat kondisi di sini suatu logika. Kembali lagi di bagian kontrol. Setelah itu kalian pilih if then. Oke, jika sudah seperti itu, kalian letakkan di sini. Oke, sekarang kita cari nama label yang kita sudah buat tadi. Oke. Nah, pilih status title-nya. Nah, carikan status tag ya untuk menampilkan respon dari Bluetooth tersebut terkoneksi atau tidak seperti itu. Kita pilih ini ya. Jika sudah, kita buat tagnya. Ini masuk di bagian menu tag. Setelah itu kalian pilih ini. Oke, jika sudah, kalian masuk untuk merubah warnanya ya, untuk merubah status dari koneksi tersebut. Nah, yang ini kalian masuk di bagian blok kembali. Setelah itu kalian pilih status, masuk di bagian tag, di bagian tombol status. Nah, yang ini pilih yang namanya status color.
tag color. Nah, yang ini setelah itu letakkan di bawah status tag. Oke, jika sudah, kita kasih warnanya. Pilih di menu color. Setelah itu kalian pilih untuk koneksi terhubung ya. Untuk terhubung itu kasih warna abu-abu. Oke. Silakan pesannya di sini untuk menampilkan koneksi. Oke, ini pesannya ketika ditampilkan di sini. Nah, tuh. Coba kita kembali lagi di bagian bloknya. Jika terhubung seperti ini. Nah, sekarang kita gimana cara untuk tidak mengetahui yang tidak terhubung? Kalian buat lagi suatu kondisi di sini, masuk di bagian menu kontrol. Setelah itu kalian pilih tanda gear di sini, pilih else. Oke, sudah. Oke, jika sudah seperti ini, nah yang ini kita duplikat ya, klik kiri, kemudian klik duplikat. Oke, sudah muncul ini, kalian letakkan di sini saja. Oke, kemudian yang colornya kita rubah lagi, duplikat, letakkan di sini. Oke, kita rubah warnanya untuk tidak terhubung, kita kasih warna merah seperti itu. Nah, kita rubah tagnya no koneksi, artinya ini tidak terhubung. No connect. Oke, silakan cek di bagian handphone ya, kita tes kembali. Nah, ini no connect, berarti ini tidak terhubung seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Kalau di bagian ini seharusnya ini berubah. Kalau di handphone sudah ya, sudah berhasil. Kalau kita kasih warna ya, di bagian warna yang tidak terhubung ini kita rubah, misalkan di sini warnanya kuning seperti itu. Coba kita lihat di handphone. Nah, itu sudah berubah seperti itu ya. Coba kita tes ya, di bagian logo ini, gambar ini kita munculkan. Nah, seperti itu. Kita pilih nama Bluetooth tersebut, misal seperti ini ya. Oke, sudah. Karena di sini alatnya tidak ada, nanti otomatis tidak akan bisa terkoneksi. Nah, tentukan di nama Bluetooth kalian masing-masing. Sekarang di bagian tombol on off ya. Untuk ini kan sudah untuk mengoneksikan Bluetooth. Sekarang di bagian bagaimana cara untuk membuat tombol on off, mengirimkan data dan mematikan data seperti itu videonya. Silakan kalian buat lagi masuk di bagian menu layout. Setelah itu kalian masuk general, pilih layout ya, pilih di bagian horizontal arrangement ya. Sudah, kita width-nya fill parent, kemudian untuk length-nya kita centerkan. Oke, sudah. Sekarang kita masuk di bagian user interface. Oke,
kita pilih tombol button. Nah, ini kita buat dua kondisi di sini ya. Yang satunya hidup, kemudian yang satunya mati seperti itu. Nah, di sini ada dua tombol. Kita rubah ya nama tagnya. Di sini kita pilih di bagian tag. Nah, di bagian tag ini kita rubah namanya, misalkan di sini on ya, tombol 1, kemudian tombol 2 ini kita off kan. Masuk di bagian title-nya, kita rubah tagnya off itu. Sudah. Setelah itu kita senterkan ya, pilih ini kan left, berarti di samping, kita senterkan. Oke, jika sudah kita kasih spasi, kasih jarak, klik kiri yang ini, duplikat. Oke, jika sudah kita letakkan di dalam horizontal arrangement yang ini. Oke, sudah. Sekarang kita masuk di bagian, untuk mempermudah, ini kan kita tidak tahu ini tombol berapa, on, off, apa on, seperti itu. Maka dari itu kita rubah nama labelnya terlebih dahulu ya. Caranya kalian masuk di bagian tombol ini, menu ini, rename ya, ini tombol on begitu, tombol on, yang satunya tombol off. Yang ini, nah, button 2 ini kita rubah namanya tombol off begitu. Kita rename, oke. Nah, sekarang kita masuk di bagian blok lagi. Sekarang kita masuk di bagian tombol on. Nah, tombol on ini kita pilih when do, tombol on. Ketika diklik ya, maka kirimkan data ke komputer atau ke project kalian nanti. Nah, pilih Bluetooth client. Setelah itu pilih Bluetooth send tag ya, Bluetooth client tag, karena akan mengirimkan sebuah tag. Pilih Bluetooth set tag. Oke, letakkan di sini. Saya geser terlebih dahulu. Oke, sudah. Sekarang di sini kita pilih nama tagnya ya, masuk di bagian menu tag. Setelah itu kalau hidup, misalkan kodenya itu adalah angka 1 seperti itu. Kita letakkan di sini, kita kasih angka 1, sesuaikan nanti di program kalian. Nah, sekarang ini kan sudah tombol on. Sekarang kita di bagian tombol off, kita tinggal klik kiri ya, di bagian ini, kemudian duplikat. Nah, ini mudahnya di Kodula. Sekarang geser. Sekarang kita rubah nama dari tombol ini. Nah, ini kan ada dua tombol on. Nah, kita rubah di sini, rubah yang namanya off. Gitu. Sudah.
yang tombol off ini kita rubah angka 2. Sudah, kita tes. Nah, sudah muncul seperti ini, kalian klik. Nah, itu sudah bisa ya. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.